Jadi solusi pertama ketika udah terlanjur terpropan itu coba azan sekeras-kerasnya dalam hati, sama bisa diucapin dulu ya, Nanti pelan-pelan. juga lama-lama istilahnya secara nggak sengaja kita mengucap di alam sukma kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Itu kencang tuh padahal. Nah nanti kalau pas dikelepas yang di sebelah kita kaget, lu ngapa sih? Gitu. Karena Bro, ngapain sih tidur-tidur azan gitu ya? iya, Padahal kita lagi rep-repan. Nah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sahabat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Apa kabar teman-teman sobat Jidul? Tetap jaga kesehatan di kondisi seperti sekarang Jidul ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena yang sering terjadi atau umum terjadi di Indonesia atau enggak di kita lah, yaitu fenomena ketindihan atau dikenal sebagian banyak orang namanya rep-repan ya dulu. Ya, rep-rep. Dimana itu posisi ketika kita tidur tapi tidak bisa menggerakkan tubuh kita dulu ya, bahkan berucap pun nggak bisa ya. Sebenarnya kalau dari pandangan mistis itu dul, apa sih rep-repan atau ketindihan ini dul? Ya, rep-rep ini sebetulnya di saat raga kita lelah dan kita mau istirahat tidur. Nah, saat raga lelah kita mau tidur, maka sukma akan keluar. Sukma kita akan keluar ya. Tapi di saat raga kita lelah, di saat kita ingin tidur ya, sukma kita mau keluar, ini tidak dibarengi dengan istilahnya pelemasan dari tubuh kita itu satu. Yang keduanya, di saat istilahnya sukma mau keluar dari raga, nggak taunya si sukma ini melihat makhluk gaib berupa jin. Nah disitulah nanti akan timbul istilahnya sukma baru separuh keluar, ya kan? Baru separuh keluar, dia melihat, dia mau masuk dia nggak bisa karena dia tertahan oleh si jin itu. Itu aja. Tertahan Maksudnya. itu kaget melihat ada sesuatu yang asing buat dia, buat si sukma itu, atau ditahan secara gaib nih maksudnya. Nah, jadi prosesnya bisa karena apa ya? Kita kan biasanya kalau ngelihat dalam posisi terjaga kayak gini kan ngelihatnya biasa aja kan ya, bisa. Nah, bisa dikatakan kaget karena yang kita lihat itu apa namanya? Sesuatu makhluk yang di luar kebiasaan atau kewajaran yang kita lihat gitu. Satu. Yang keduanya, makhluk gaib ini sebenarnya entah itu penunggu dari rumah itu atau istilahnya makhluk gaib yang jahil yang mengikuti kita di saat atau di waktu kita sedang keluar dari rumah. Terus ngikut Gitu. Nah, saat sukma mau keluar, ya kan, kita mau rehat tapi tertahan. Nah, makhluk gaib ini dalam bentuk dan wujudnya tidak mau terlihat dengan yang aslinya, jadi dipegang gitu. Oh gitu. Jadi selama dipegang itu kita nggak bisa yang seperti yang saya juga pribadi gue suka ngalamin tuh dulu namanya rep-repan itu, peristiwa rep-repan itu. Tapi kalau disadar nggak sadar itu kenapa rep-repan itu terjadi malam dulu, siang nggak pernah ada dulu. Gue nggak pernah, gue pribadi nih nggak pernah rep-repan siang Ya, gitu. mungkin kalau
istilahnya kenapa malam? Kenapa malam? Karena kan ya, satu ya, kebanyakan pada umumnya orang tidur tuh malam-malam. Yang keduanya orang apa namanya, makhluk gaib ini senang dalam situasi dan kondisi yang gelap, Hening gelap. hening. Nah, itu aja sih. Kenapa kalau siang jarang terjadi, kemungkinan bisa terjadi di saat kita tidur di suatu tempat yang istilahnya tempat itu sama sekali nggak ditempatin orang. Bangunan kosong gitu. Atau juga kita bisa tidur leng-leng, kalau bangun leng-leng, dan kalau bisa istilahnya apa namanya? Linglung. Linglung, atau mau tidur di rep-rep itu tidur di waktu setelah asar bisa ya. gitu. Yang mana dilarang dulu ya. Itu. Nah, biasanya kalau fenomena rep-repan kayak gini dul, itu ngaruh saat kondisi fisik nggak sih? Kita lagi lemes atau kita lagi fit juga bisa kena fenomena rep-repan itu. Fenomena rep-rep ini hal yang banyak terjadi, tidak adanya kesinkronan antara fisik dengan yang non fisik. Maksudnya gini loh, jasad kita nih, raga, ya kan, nah, dengan sukma kita, dia nggak sinkron, ya. Nah, nggak sinkronnya gini loh, apa namanya, harusnya malam tidur, tapi pikiran kita kemana tahu, pikiran kita masih kemana tahu, Cicilan besok itu jadi nggak bisa tidur, kita paksain tidur, sukma itu keluarnya terpaksa gitu, terpaksa deh. Ditambah lagi ada begitu. Ditambah lagi dengan itu, karena kan makhluk gaib itu seneng istilah mempengaruhi pola pikir orang. Nah, orang ini kalau lagi banyak pikirannya, ya nanti akan dikacau-kacaukan sama si makhluk gaib itu. Nah, di saat istilahnya pikirannya nggak bisa tidur, dipaksain tidur, ya kan? Nah, mau nggak mau harus tidur, tapi pada saat tidur nggak taunya kena rep-rep gitu loh. Sampai kita nggak bisa gerak gitu. Itu. Nah, buat para sobat Mata Jidul nih, kita mencoba ini dulu memberikan tips ya dulu ya, buat kalian atau penonton yang suka ngalamin fenomena rep-repan dulu, karena fenomena rep-repan itu sangat mengganggu buat kita yang lagi mau istirahat dulu. Mau istirahat malah dia ketiban jin kan gitu kan, pengetahuan orang kan ketiban jin soalnya dulu. Nah, coba dulu dikasih tips nih biar tidur kita nggak diganggu sama rep-repan itu. Iya. Sebetulnya gini ya, jadi kita apa namanya, secara umum aja ngasih tipsnya, misalkan ini apa namanya ya, spring bed atau tempat tidur kita. Nah, ini posisi bantal. Di atas, Ini posisi bantal. Nah, semisal kita sering tidur begini, ini pala kita, ini kaki, kan gitu. Sering nggak taunya keseringan kita di rep-rep atau di ketindihan. Nah, coba dirubah, ini palanya, ini kakinya. Ganti posisi tidur. Satu itu, ganti posisi tidur. Kedua, kondisi kita dalam tidur itu harus jangan sembarangan. Arti sembarangan itu pakaiannya yang seronok kan gitu. Telanjang. Nah, bisa. Soalnya ada beberapa orang yang tidur telanjang, itu katanya gerah. Kalau nggak telanjang nggak bisa tidur. Iya, ada juga yang gitu. Itu ya. Coba dengan istilah berpakaian sopan. Kalau pakai rapi ntar kondangan lagi. Nah, jadi kesatunya kalau tidurnya begini, rubah palanya gini. Jadi tips pertama ganti posisi tidur. Nah, keduanya berpakaianlah yang sopan. Nah, yang ketiganya menghadap ke kanan. Jadi lambung kanan. Oh, miring kanan. Miring kanan. Itu. Nah, setelah itu ya. Nah, baca yang kita bisa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Kan ada doanya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Udah itu aja. Tidur. Kalau misalkan setelah 10 jam kita nggak bisa tidur juga. Wah, lama banget tuh 10 jam. Ya biasanya kan gitu. Kleset nggak bisa tiduran. Nah, kita tetap tadi posisi gini, kita rubah posisi gini, ngadep ke kanan.
masih klesat-klesat aja kan. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Coba terlentang. Terlentang maksudnya dalam posisi Menghadap atas. menghadap atas. Ada plafon. Iya, plafon. Semua dilemesin, tarik napas. Tarik napas lewat hidung. Tarik, tahan, buang napas lewat hidung. Itu. Nah, terus setelah buang napas lewat hidung, kita atur pernapasan kita sampai kita menemui titik santai. Nah, setelah kita menemui titik santai, baru baringkan ke kanan. Baca lagi bismillah. Itu. Jadi dengan posisi tidur tadi atau sifat tidur tadi, insya Allah terhindar dari rep-repan dulu ya. Nah, kalau kita kan pengen membahas nih ketika udah rep-repan nih, udah telanjur dulu. Kadang-kadang kan kita suka lupa atau mungkin pokoknya tidur main tidur aja kan, kan kita tanpa melakukan tadi hal-hal tadi. Gimana kalau udah telanjur ketindihan atau rep-repan nih? Apa sih yang suka dilakuin? Soalnya baca-baca ayat-ayat tertentu juga kayaknya nggak ngaruh gitu, karena tetap aja kita nggak bisa gerak sampai beberapa detik ke depan. Iya, iya. Jadi gini ya, posisi dalam keadaan direp-rep itu kita susah baca apa namanya. Jangankan baca bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi apalagi ya. Apalagi baca ayat kursi. Jadi istilahnya kita ini diajak sama orang ke medan perang. Tapi kita nggak tahu mempergunakan senapan, senjata kan gitu. Nah, di saat istilahnya kita udah berhadapan dengan musuh udah nembak, ya, udah nembokin kita sampai kita istilah keteteran, sampai kita ngumpet. Nah, kita belum bisa pakai senapan, ya kan? Nah, terus udah keteteran, udah ngumpet, ya kan? Udah berlindung masih tembakin, kita baru ngisi pelor, ya. Nah, saat kita mengisi pelor masih tembak, kita baru mau nembak, ya susah mau nembak, ya kan? Nggak usah nembak pala, kita ngolin aja udah ketembak mulu kan gitu. Itu istilah satu ya. Yang keduanya, kenapa kadang kita direp-rep baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tetap kita masih kerep-rep, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Pernah di posisi itu. Seolah-olah persendian kita itu tertahan. Padahal itu bukan persendian kita, ya. Tapi itu sukma kita ditahan sama dia. Ditahan. Bukan dalam istilahnya gue kayak ada yang dudukin gitu lah. Gue kayak ada yang apa namanya? Nindiin gitu. Nah, sebetulnya cuma dipegang doang gitu. Dipegang tuh sama dia. Tuh, supaya jangan mukanya si jin ini dilihat sama kita gitu. Jadi dipegang ini ditekuk muka kita gitu kan. Di situ ngap. Karena apa? Seolah-olah badan kita ditekan, didudukin, ditindihin. Padahal ini cuma keluar set baru pala kita doang itu. Baru pala. Nah, di saat pala kita keluar tuh ditekep mukanya pala kita. Jadi seolah-olah badan kita semua dipegang. Jadi posisinya tuh sebenarnya gitu ya, muka sukma kita. Udah kalau kita di dapi dah mukanya kita tekep gitu. Lengap kan dia kayak bantal. Panik. Nah, itu. Nah, terus kalau dalam posisi seperti itu ya, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terus Qul huwallah sampai kita baca ayat kursi, itu istilahnya belum bisa terbuka juga, azan. Ini berlaku buat laki dan perempuan? Berlaku buat laki dan perempuan. Azan gitu. Pokoknya azan harus diingat itu. Di saat kita kerep, di saat kita ketindihan, itu harus diingat, kita harus azan. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ketika udah terjadi azan. Terus ada lagi nggak dulu langkah selain itu? Namanya fenomena ketindihan ini kan berlaku juga buat yang non muslim itu. Siapa tahu ada sobat Doa Tajidul yang dari non muslim ketindihan itu. Kalau azan nggak ngerti bacanya. Azan kan istilahnya dalam orang-orang muslim. Jadi buat keyakinan kita azan muslim. Kalau yang non muslim juga butuh solusi ya, ada cara juga nggak sih Dul? Kalau orang non muslim ya kan, nah itu pasti dia punya sesuatu bacaan yang bisa apa namanya? Menurut keyakinan dia. Menurut keyakinan dia yang diyakini banget, istilahnya. Dengan itu setan lari atau jin lari itu ya? Setan jin bisa lari. Nah, bacalah itu. Jadi kalau
untuk teman-teman yang non muslim ya, penonton kita non muslim, baca sesuatu yang menurut keyakinan kamu bisa mengusir jin ya dulu ya. Karena yang bukan mengusir jin, dalam artian jin itu lari gitu. Lari dari situ ya. Lari dari kita gitu. Di saat kita kerap-kerap, jin atau setan itu lari dari kita. Karena kalau misalkan kita umat Islam baca kulhu falak annas dan ayat kursi ya, itu bukannya istilahnya jin atau setan itu lari. Karena jin asalnya lebih pintar dari kita. Jadi kalau kita istilahnya bacain qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, dan bahkan sampai ayat kursi, dia pun lebih hafal dari kita. Dia pun lebih fasih dari kita. Nah, kenapa solusinya harus azan? Karena jin, ya kan? non muslim ya. Jadi kalau kafir lah bahasanya dulu. Kafir. Jadi kalau misalnya dibacain azan, azan itu kan ajakan untuk beribadah dan menyembah Allah. Nah, disitulah karena jin kafir sombong, nggak mau nyembah tuh itu. Jadi solusi pertama ketika udah terlanjur terperpan itu coba azan sekeras-kerasnya dalam hati, kalau bisa diucapin dulu ya, nanti juga lama-lama istilahnya secara nggak sengaja kita mengucap di alam sukma kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan itu kencang tuh padahal. Nah, nanti kalau pas dikelepas yang di sebelah kita kaget, lu ngapa sih gitu karena apa sih tidur azan gitu ya, padahal kita lagi rep-repan. Nah, di situ nanti istilahnya secara nggak sengaja, ya kan, secara nggak sengaja saat terlepas, nah mulut kita terbuka azan. Ya. Gitu. Ada langkah, kalau tadi langkah pertama azan, ada langkah kedua gitu nggak dulu selain azan gitu dong? Nggak ada. Oh, jadi nggak ada. Solusi satu-satunya itu azan. Satu-satunya azan, karena azan itu rangkaian kalimat-kalimat yang istilahnya sakral ya. Kalau bagi ada termasuk pengesaan Allah, ada di dalamnya ada syahadat dengan asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi udah sempurna di situ. Sempurna. Jadi dengan azan insya Allah tuh makhluk jin pengganggu itu lari jauh. Kan hayya alal falah, mari kita mencari keberuntungan ya. Kalau kita misalnya mau beruntung dan terlepas dari rep-repan, ya udah azan gitu. Jadi di video kali ini, bahasan kali ini tentang ketindihan, kita punya beberapa kesimpulan nih dulu ya. Kalau pengen tidur biar nggak ketindihan, ya kita pertama ganti posisi tidur dari yang biasa rep-repan. Kedua, tidur menghadap ke kanan dulu, bagusnya dulu ya. Yeah. Tapi kalau udah terlanjur ketindihan, kita baca azan. Teriaklah dalam hati kalau ikut semua. Karena tindihan itu mengganggu banget dul. Kayak tersiksa gitu dul, walaupun cuma beberapa detik tapi berasa lama gitu, nggak nyaman. Mungkin itu yang bisa kita beri pemberitahuan dulu ya tentang fenomena rep-repan dan cara-cara terhindar dari rep-repan itu, karena sesungguhnya rep-repan nggak enak banget. Sekian dari kami untuk video kali ini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga kalau punya cerita-cerita boleh cerita di komen kami. Untuk yang bertanya-tanya juga boleh di komen kami. Insya Allah kalau kami sempat akan kami balas. Sekian dari kami, semoga video ini dapat membantu. Share ke teman-teman kalian, jangan lupa, karena banyak dari sekeliling kita yang ngalamin rep-repan tapi nggak tahu cara ngebuangnya usirnya mengatasinya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.